Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, ada yang mengatakan bahwa jangan lupa bahagiakan dirimu dengan memberikan senyuman karena senyuman merupakan ibadah. Oke, selamat berjumpa dengan saya Norma Anggraini. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul tentang besaran dan pengukuran. Pengukuran. Sebelum kita bahas tentang pengukuran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran besaran dan satuan. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis alat ukur berdasarkan besaran dan yang diukur. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan teliti dan mampu membaca skala dengan benar dalam menggunakan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pengukuran. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan hasil yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, di dalam besaran dan pengukuran yang akan kita bahas ada besaran dan satuan. Nah, besaran itu apa sih? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding alat ukur. Contohnya 300 meter. 300 merupakan besaran, sedangkan meter merupakan satuan besaran panjang. Nah, tadi dari besaran dan satuan. Sekarang jenis besaran dalam pengukuran. Besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, dari tabel tersebut, besaran pokok kita bisa mengetahui nama-nama besaran pokok. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus listrik dengan satuan ampera, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Besaran pokok terdapat atau ada 7 nama besarannya. Beberapa contoh alat ukur besaran panjang, contohnya penggaris, meterer atau mistar, dan jangka sorong. Dari tanggal konversi satuan panjang kita bisa mengetahui dari konversinya apakah dari kilometer ke hektometer atau hektometer ke kilometer. Apabila dari kilometer ke hektometer dia turun tangga, maka setiap tangga dikalikan dengan 10. Sebaliknya, kalau dari hektometer ke kilometer dia naik tangga, maka setiap tangga dibagi dengan 10. Oke, contoh dari panjang. Konversi satuan panjang, misalnya 1 km ke ubah ke meter, maka dia 1000, turun 3 tangga. 1 meter ke sentimeter dia 100 karena turun 2 tangga. 1 cm ke 10 ke milimeter dan nilainya 10 karena turun 1 tangga. Contohnya
20 km sama dengan 20.000 meter. 4 meter sama dengan 4.000 mm. 5 inci 0,127 meter. 300 mm sama dengan 0,3 meter. Kenapa 0,3 meter? Dari milimeter ke meter dia naik tangga 3 kali. Oke, contoh soalnya. Jika hasil pengukuran panjang buku paket dan meja adalah 30 cm dan 25 cm, berapakah hasilnya jika dikonversikan ke dalam satuan SI atau dalam satuan internasional dalam meter? Nah, kalau tadi sebelumnya kita bahas tentang besaran pokok, sekarang ke besaran turunan. Nah, apa sih besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke, di sini disajikan sebuah tabel besaran turunan dalam satuan internasional. Besaran turunan beserta satuannya. Luas satuannya meter persegi, volume dengan satuan meter kubik, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan gaya dengan satuan newton. Oke, kalau tadi tentang besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan satuan pun dibagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional, contohnya meteran, meter satuannya. Mistar juga bisa satuannya meter. Sedangkan kalau satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan secara ilmiah, contohnya jengkal, depa, langkah kaki, dan hasta. Kenapa jengkal tidak termasuk dalam satuan baku? Jengkal setiap orang itu panjangnya berbeda-beda. Dari pelajaran yang telah saya pelajari, tolong berikan flashback terhadap saya. Apakah pelajaran hari ini bagi Anda menarik, atau bagaimanakah perasaan Anda tentang pengalaman pelajaran ini? Oke, kita dapat ambil kesimpulan dari materi yang dibahas hari ini. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah nilai dalam pengukuran. Yang selanjutnya, satuan adalah pembanding dalam alat ukur.